kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan hari ini, Selasa 26 November 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Kurdiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR dengan bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru,
Bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebiasaan kita manusia itu biasa tidak puas dengan diri sendiri, tidak puas dengan keluarga, tidak puas dengan pekerjaan, bahkan tidak puas dengan muka yang sudah Tuhan ciptakan. Kita tuh lebih senang melihat, mengagumi wajah orang yang mungkin dia terlihat lebih cantik, mungkin dia lebih ganteng, mukanya lebih glowing daripada saya. Nah, itu yang sering kita manusia kita kagumi itu. Dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang itu terjadi, itu nyata. Tanpa kita sadari bahwa apa yang kita kagumi, apa yang kita suka itu hanya sementara waktu. Kita suka wajahnya dia yang mungkin lebih cantik, yang lebih glowing dari saya, tidak tahu hal bahwa suatu saat itu muka yang glowing, kulit yang mau terang, model apapun itu suatu saat dia akan pudar, dia akan keriput. Nah, ini mau menunjukkan bahwa kita manusia tuh kita lebih senang mengagumi, lebih senang untuk melihat sesuatu yang istilahnya hanya untuk sekedar waktu, tidak bertahan lama, tidak kekal. Dan itu yang kita manusia suka. Kita mengagumi orang punya rumah mewah, orang punya keluarga yang harmonis, lalu kita mengesampingkan keluarga kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang sering kita pandang, kita rasa itu memuaskan di mata kita, justru itu yang dikritik oleh Tuhan pada hari ini. Tuhan mengkritisi kita bahwa kita tuh seharusnya mengagumi sesuatu yang kekal, mengagumi bait suci, mengagumi sosok Allah yang kekal adanya, bukan mengagumi bangunan rumah yang mewah yang sebentar terjadi bencana atau terjadi peperangan dan itu hancur lebur, atau mengagumi wajah yang sebentar akan keriput. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, Yesus mengkritisi orang-orang pada zamannya dan para murid yang terlalu mengagumi bangunan bait Allah. Dan dalam arti mengagumi bangunan bait Allah ini hanya secara bangunan luarnya saja. Dan Yesus sebenarnya hendak mencerahkan para pendengar bahwa yang terpenting dari bait Allah adalah Allah sendiri, yakni Allah dan kehendaknya yang semestinya dijadikan sebagai sentral hidup kita sebagai anak-anak pilihan Allah. Seharusnya kita menjadikan sosok Allah sendiri sebagai sentral dalam kehidupan kita setiap hari, namun kerap kali itu tidak kita lakukan. Keselamatan manusia menjadi tujuan misi utama Allah. Karena itu segala pewartaan, pastoral, pelayanan, dan tindakan belas kasih para murid mesti menjunjung tinggi martabat manusia dan menjadikan manusia sebagai sumber, subjek, dan pusat
dari warta keselamatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi mari kita diajak untuk mengagumi Allah sendiri yang hadir dalam bait suci itu sendiri, yang hadir dalam diri kita sendiri, bukan mengagumi sesuatu yang hanya sementara waktu lalu itu tidak bertahan untuk kekal, tapi mari kita mengagumi Allah yang keelokannya, kasihnya kekal adanya. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya.
Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah